Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Transfigurasi berarti perubahan, trans itu adalah peralihan, perubahan ke tahap lain, dan figurasi itu adalah bentuk. Jadi ada perubahan bentuk di sana. Dalam Perjanjian Lama kita menemukan sosok Musa, sang pemimpin Israel yang kemudian berubah wajahnya karena kemuliaan Tuhan, dia menjadi berkilau-kilauan. Menariknya, Rasul Paulus menafsirkan peristiwa yang legendaris di kalangan umat Israel itu dengan mengatakan bahwa cahaya kemuliaan pada Musa itu hanya semacam refleksi saja dari kemuliaan Tuhan. Dan itu memudar. Itu sebabnya Musa dengan upaya manusiawinya menutupi, menyelubungi mukanya. Tapi Yesus Kristus adalah Sang Tuhan itu sendiri. Sang pribadi kedua dari Trinitas itu sendiri. Yang menyatakan kemuliaan Tuhan yang abadi. Kemuliaan Tuhan yang kekal. Cahaya kemuliaan Allah yang tidak pudar, kata Rasul Paulus. Dan transfigurasi adalah semacam cicipan tentang kemuliaan Tuhan yang tampak pada Yesus. Karena setelah turun gunung juga Yesus tidak mulia lagi, tidak glowing lagi, tidak bersinar lagi. Kembali ke wujud yang biasa. Jadi transfigurasi adalah semacam perubahan bentuk ketika kemuliaan Tuhan tampak pada Yesus di Bukit Sinai pada masa itu. Memang banyak pakar kemudian mencoba menafsirkan apa maksudnya dari perubahan bentuk Yesus Kristus. Karena peristiwa ini hanya terjadi sekali di dalam teks-teks Injil. Dan tidak terlalu jelas apa maksudnya. Kenapa Yesus harus seperti itu? Harus berglowing ria, harus menampakkan cahayanya di bukit itu pada waktu itu. Kita tidak terlalu tahu dengan persis apa alasan di balik itu. Tapi kalau kita melihat konteks latar belakang yang terdekat dari teks yang kita baca ini, kita bisa menyaksikan setidaknya ada beberapa alasan yang memungkinkan mengapa Yesus kemudian menampakkan wujud secara demikian. Walaupun itu juga tidak bisa sempurna kita menafsirkannya. Tapi setidaknya kita bisa merenungkan beberapa hal dari teks yang enigmatis ini. Yang tafsiran yang sempurna memang tidak ada dan menjadi semacam misteri dari tradisi gereja yang terus dirawat, yang terus dipelihara sampai hari ini. Dalam konteks yang kita baca, kita melihat bagaimana Yesus sebelumnya bertanya kepada para murid tentang siapa dia, siapa dirinya. Kata orang banyak, siapa aku? Dan kita tahu para murid menyebutkan, oh dia adalah Yohanes Pembaptis. Oh dia adalah Elia yang akan datang. Karena kitab Maleakhi menyebutkan pada zaman akhir akan datang Elia. Macam-macam. Tapi Petrus dengan lugas dan tegas mengatakan bahwa engkau adalah Mesias dari Allah. Dan Yesus mengamini jawaban Petrus itu. Yang kemudian menjadi dasar bagi pendirian gereja. Karena di atas dasar pengakuan Petrus itulah bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, maka gereja kemudian lahir sampai pada hari ini. Tapi kemudian setelah pengakuan dari Petrus itu, Yesus kemudian menyampaikan bahwa ya, memang saya adalah Mesias. Tapi saya bukan Mesias seperti yang kalian bayangkan, yang superhero, yang sakti dan sebagainya. Mesias itu harus menempuh jalan salib. Dia harus menderita. Dia harus menempuh jalan kematian. Dan kemudian dia akan mengalami kebangkitan.
pada hari yang ketiga. Artinya apa? Bahwa Yesus memberitahukan tentang penderitaannya kepada para murid. Ini adalah pemberitahuan yang pertama. Ada beberapa kali pemberitahuan. Ada 3 kali pemberitahuan minimal di dalam Injil-Injil yang kita baca. Yesus menyampaikan soal jalan salib ini kepada para murid. Tapi kemudian Yesus juga meneruskan implikasi dari pernyataan bahwa Mesias itu adalah Mesias yang tersalib dan bangkit. Maka dia juga menyampaikan bahwa para murid juga harus menyangkal dirinya, harus menghadapi jalan salibnya, memikul salibnya, dan mengikuti dia. Karena dia adalah guru yang tersalib, maka muridnya pun harus menempuh jalan salib. Sehingga konsekuensinya adalah pengikut-pengikut Kristus yang tersalib itu tidak boleh menggenggam nyawanya dengan erat-erat. Dia harus let it loose, ya. Release it. Terbuka. Tidak menggenggam nyawanya, tidak menggenggam segala miliknya seolah-olah dia adalah aku yang berkuasa. Karena Kristus yang kita ikuti itu pun melepaskan segala sesuatunya, sehingga para pengikutnya, murid-murid Tuhan itu dipesankan juga untuk tidak menggenggam erat-erat segala sesuatunya, nyawanya, dan seterusnya. Karena barang siapa menggenggam nyawanya, dia akan kehilangan. Karena sesungguhnya bukan kita yang empunya nyawa dan kehidupan, hanya Allah saja. Tapi kemudian menjadi kunci di ayat 27, ayat yang juga menimbulkan banyak ragam penafsiran, karena pernyataan Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Jadi 2 hal yang bisa kita simak dari alasan atau hal yang melatari transfigurasi ini. Yang pertama adalah bahwa transfigurasi itu menjadi semacam penghiburan bagi para murid. Terkait dengan pernyataan bahwa Yesus harus menempuh jalan salib, pasti mereka menyimpan kesedihan dan kekecewaan. Kenapa guru yang kami akui sebagai Mesias harus menempuh jalan kematian? Mereka menyimpan kesedihan, mereka menyimpan kekecewaan, apalagi Yesus dengan lugas mengatakan, kamu pun akan menempuh jalan yang sama. Jalan salib, jalan penderitaan, jalan kematian. Pasti mereka syok, sedih, mungkin juga kecewa. Karena itulah Yesus mengajak mereka naik ke atas bukit untuk berdoa, mengendalikan kesedihan, kekecewaan, atau berita yang tidak siap mereka dengar. Tapi kemudian ketika mereka berdoa, Yesus transfigurasi. Yesus berubah bentuk. Dan respons dari para murid adalah mereka terhibur, bukan? Guru, sungguh baik. Kalos. Sungguh baik. Kita berada di sini. Karena ketika kemuliaan itu tampak, yang ada tampak adalah kebaikan yang kemudian dialami oleh para murid. Seketika mereka mengalami penghiburan. Ketika kemuliaan Tuhan itu tampak kepada mereka. Dan transfigurasi pada waktu itu menjadi penghiburan bagi mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, transfigurasi ini menjadi semacam pernyataan tentang seperti apa kerajaan Allah itu. Karena Yesus adalah kerajaan Allah yang turun. Tanpa Yesus kerajaan Allah bukan apa-apa. Tapi dengan Yesus kerajaan Allah itu dinyatakan. Karena dia adalah sang raja itu sendiri. Kerajaan Allah tanpa Yesus adalah kerajaan tanpa raja. Karena Yesus adalah sang raja atas kerajaan Allah itu. Sehingga transfigurasi adalah semacam cicipan, semacam preview, semacam pratinjau tentang seperti apa kerajaan Allah itu kelak. Kalau Anda menonton
suatu trailer ya dari suatu film, atau kalau Anda membuka YouTube ya suka ada trailer dari film itu. Anda dibukakan panorama sekilas dari awal sampai akhir cerita dalam beberapa menit itu, sehingga Anda setidaknya punya clue, punya gambaran tentang apa yang akan terjadi kelak. Itu adalah semacam preview, semacam pratinjau. Kalau Anda membaca buku, kalau Anda ingin mengerti buku yang tebalnya ratusan halaman, Anda tidak mungkin membacanya dari awal sampai akhir, halaman 1, 2, 3, 4, sampai halaman 300. Yang kita lakukan adalah membaca pengantarnya, membaca bab 1, membaca bab penutup, dan kita mendapatkan semacam preview, semacam pratinjau. Oh, buku ini bicara soal ini. Oh, buku ini bicara soal itu. Kita mendapatkan arah dan gambaran yang jelas, tidak kabur. Kita tidak meraba-raba ketika kita berhadapan dengan buku yang tebal itu. Kita sudah tahu, oh ini akan bicara soal ini. Dia jelas, duduk perkaranya jelas, dasar pijaknya jelas. Transfigurasi bisa dipahami secara demikian. Dia hanya tampak satu kali, peristiwa yang misterius itu, tapi dia menjadi semacam preview, menjadi semacam pratinjau, bahwa kelak akan terjadi yang semacam ini. Kalau Kristus meraja, kalau Kristus menjadi raja atas dunia dan semesta, maka inilah yang akan terjadi. Segalanya adalah penuh dengan kemuliaan. Dan segalanya adalah kemuliaan yang mendatangkan kebaikan atas ciptaan, atas semesta, atas gereja, atas kita semua. Dan itulah sesungguhnya yang disebut dengan kerajaan Allah. Bukan kemuliaan raja-raja dunia. Kemuliaan raja-raja dunia, kemuliaan penguasa-penguasa dunia adalah kemuliaan bagi dirinya sendiri. Apalagi dinasti. Ya, dinasti 10 tahun yang terbangun di negeri kita. Kemuliaannya adalah kemuliaan bagi dia dan anaknya dan sanak saudara dan famili dan keluarga dan mungkin cucu dan bahkan cicit mungkin barangkali ke depan. Bukan kemuliaan bagi semua. Tapi sesungguhnya raja yang benar adalah raja yang dia mulia kalau semuanya mulia. Kalau warganya mulia, kalau rakyatnya mulia, kalau ciptaan segenap semesta ini menjadi mulia, dia sesungguhnya adalah raja segala raja. Karena bukan hanya dia yang mulia, tapi yang terpancarkan, yang dikenai oleh kemuliaan itu, ikut mulia, ikut baik, ikut bahagia. Dan itulah transfigurasi. Cicipan sekilas, preview, pratinjau tentang apa yang sedang, yang sudah, dan akan terjadi kelak. Supaya pengharapan kita tidak sia-sia. Betapa pentingnya peristiwa transfigurasi itu. Yang dialami oleh para murid pada waktu itu sebagai sungguh baik, tapi sekaligus tidak terpahami. Tidak dapat dimengerti oleh mereka pada waktu itu. Bahkan sampai hari ini juga kita tidak bisa mengerti dengan sepenuhnya. Tapi kita bisa mengertinya lebih baik karena kita mendapatkan framingnya secara seutuhnya. Karena transfigurasi itu pun tidak bisa dipahami dengan lebih baik dan dimengerti dengan lebih baik tanpa Kristus menyelesaikan seluruh karyanya. Kata Paulus dalam 2 Korintus yang kita baca tadi, wajah kemuliaan yang tampak pada Musa itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti oleh umat Israel karena Kristus belum datang. Lensanya adalah Kristus. Membaca wajah kemuliaan Musa dan membaca wajah transfigurasi Yesus di bukit. Satu di bukit Sinai ya, satu di bukit Sion ya. Itu harus pada lensa Kristus. Kedatangan Kristus yang sepenuhnya sampai pada kematian dan kebangkitannya.
dapat dimengerti mengapa para murid tidak mengerti. Karena mereka belum sampai pada Yesus disalibkan dan Yesus dibangkitkan. Lensa kebangkitanlah yang akan mengutuhkan segala peristiwa dari transfigurasi itu. Sehingga mereka belum mengerti. Maka Yesus mengatakan bahwa terkait dengan transfigurasi itu bukan semata peristiwa yang berdiri sendiri, tapi Yesus menjelaskan dalam perbincangan dengan Musa dan Elia yang muncul sebagai penampakan pada waktu itu, Yesus menjelaskan tentang serangkaian itu, yang disebut oleh LAI sebagai kepergian. Tapi dalam bahasa aslinya jelas itu adalah Exodus. Bahasa Yunani ya, Exodus. Yesus mau mengatakan itu perjalanan rangkaian peristiwa kedatangannya, mulai dari kelahirannya sampai kebangkitannya. Dia mau menjelaskan itu adalah semacam Exodus. Itu semacam adalah pelintasan dan pembebasan. Sebagaimana Musa dipakai oleh Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, demikianlah Yesus membebaskan umat-umat Tuhan dari segala dosa dan kerusakan, dari segala penindasan. Yesus mau mengatakan Exodus. Dengan kata lain, tampilnya Musa dan Elia dan pernyataan Yesus tentang Exodusnya, Lukas, Injil-Injil mau mengatakan bahwa kedatangan Yesus mengutuhkan kedatangan Musa dan kedatangan Elia yang dipanggil Tuhan dengan jalan Exodus itu. Musa mengeksodus Musa dari Mesir. Elia mengeksodus umat pada waktu itu dari penyembahan berhala kepada Baal yang selalu menuntut korban nyawa anak tunggal, anak sulung. Musa membebaskan Israel dari politik penindasan. Elia membebaskan umat dari agama yang menindas, yang selalu meminta dan menuntut darah dan nyawa. Dan Yesus datang juga dengan jalan Exodus, menyelamatkan, membebaskan, menyembuhkan. Setelah mereka turun gunung, kita melihat bagaimana Exodus ini dijelaskan dalam satu peristiwa. Ketika ada seorang datang meminta kepada Yesus untuk membebaskan anaknya yang dirasuk roh jahat. Lalu Yesus membebaskan anak itu, menyembuhkan anak itu, kata teks Injil yang kita baca ini. Tapi para murid tidak bisa menyembuhkan dan membebaskan anak itu. Sehingga Yesus harus mengatakan, hai kamu generasi yang tidak percaya dan sesat. Sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu. Bawa anakmu itu kemari. Dapat dipahami memang bahwa para murid tidak paham dengan jalan Exodus Yesus. Karena mereka belum sampai pada peristiwa Yesus disalibkan dan dibangkitkan. Sehingga pemahaman mereka sangat terbatas oleh ruang dan waktu peristiwa pada waktu itu. Sehingga Yesus mengatakan, kamu tidak percaya dan kamu sesat. Sesat dalam arti kamu menyimpang dari jalan yang sedang aku tunjukkan. Dari jalan Exodus ini, kamu tidak percaya karena kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti maka kamu menyimpang. Kamu tidak percaya dan sesat. Yesus menghardik mereka. Sehingga jalan pembebasan tidak bisa dikerjakan oleh mereka. Kata lain dari sesat atau menyimpang ini, kalau yang lebih populer hari ini korup, ya. Walaupun korup tidak terlalu tepat. Karena korup berarti bermula dari mereka memang punya kapabilitas, kemampuan yang utuh, tapi kemudian tereduksi, terkurangi menjadi korup. Tapi ini situasinya memang mereka beranjak bahwa mereka memang tidak mengerti sebetulnya.
Karena Yesus belum seutuhnya menyingkapkan dirinya. Yesus memang menyampaikan bahwa dia akan disalibkan dan dibangkitkan. Itulah sebabnya butuh percaya. Karena peristiwanya belum terjadi pada waktu itu. Butuh percaya bahwa sang guru itu akan mati. Sang guru itu akan bangkit. Butuh percaya. Tapi mereka tidak percaya, kata Yesus, tentang jalan Exodus itu. Hari ini kita kembali dihebohkan ya dengan Pertamina, isinya Pertamax. Jadi Pertamax adalah Pertamina yang tidak Pertalite yang tidak antri ya, memnya begitu kan pada hari ini. Jadi kita pada hari ini warga kembali kena prank ya oleh negara. Ini negara loh, ini BUMN. Dan kerugiannya mencapai 1.000 triliun. Karena berlangsung selama kurun waktu 5 tahun lebih. Hampir 200 triliun per tahun. Jadi kalau dikali 5 dia tembus 1.000 triliun. Ini proyek korupsi terbesar barangkali sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Jadi Pertalite, Pertamax itu dioplos dengan Pertalite. Sepertinya bukan sepenuhnya Pertalite ya, tapi dioplos. Jadi RON yang 92 dioplos dengan yang RON yang 90 yaitu Pertalite itu. Jadi dicampur dia, bukan murni Pertamax itu menjadi Pertalite sebetulnya. Karena kalau demikian mobil yang harus Pertamax itu bisa rusak. Jadi sepertinya dicampur. Nah itu kata korup. Dari Pertamax, dari RON-nya lebih tinggi, dia diturunkan. Dia dicampur menjadi RON 90 ya, atau 88. Jadi mungkin tengahnya dapat 91 barangkali. Nah dari 92 dia jadi 91 itu korup. Karena dari semula dia sudah prima, lalu dia menjadi kurang prima. Tapi para murid mengalami bahwa memang mereka dari awal tidak mengerti. Tidak paham, tidak mengalami. Sehingga barangkali dalam tanda kutip wajar kalau mereka sesat atau menyimpang. Karena mereka tidak sepenuh-penuhnya mengerti. Tapi hari ini bagi kita yang sudah memelihara, merawat iman yang diteruskan oleh gereja sampai hari ini di abad ke-21. Kita tahu persis bagaimana gereja memelihara iman, percaya bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu kemudian memanggil gereja untuk menempuh jalan Exodus yang sama, jalan pembebasan, jalan penyelamatan, jalan penyembuhan, jalan pemulihan. Kepada kita barangkali dituntut lebih banyak daripada kepada para murid yang hanya mengalami frame demi frame, langkah demi langkah. Walaupun mereka terlibat langsung dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus setiap hari. Tapi mereka tidak mendapatkan keutuhan ceritanya. Kita sudah mendapatkan previewnya, mendapatkan pratinjaunya, mendapatkan keseluruhannya, bahwa kerajaan Allah itu akan berlangsung secara demikian. Dan itulah yang menjadi harapan kita bersama, bukan harapan yang kosong, bukan sekadar harapan muluk-muluk, bukan sekadar mimpi di siang bolong, tapi sudah dinyatakan kepada kita, itulah yang kita rawat sampai hari ini. Jadi pengharapan kita bukan hanya sekadar berbasis ke depan, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi dia sudah dikerjakan oleh Sang Kristus itu sendiri di dalam sejarah. Memang kelangsungannya masih terus berlangsung. Karena Sang Raja itu belum tampak kemuliaannya secara sempurna di tengah dunia ini. Kita yang percaya, kita yang merawatnya. Dunia barangkali tidak percaya dan tidak melihatnya. Tapi ketika gereja kemudian menyembuhkan, ketika ada anak yang terguling-guling, sakit, dirasuk roh, gereja membebaskan dan menyembuhkan. Orang percaya dengan melihat itu. Mereka tidak ada di bukit itu, di pengalaman transfigurasi itu tidak ada. Itu pengalaman personal yang privat. Murid-murid pun tidak menceritakan soal itu. Karena mereka kebingungan dan tidak mengerti. Kadang-kadang seperti itu terjadi.
Gereja bisa mengerti banyak hal tentang Yesus Kristus dengan Exodus dan sebagainya. Tapi dunia hanya akan melihat dan percaya kalau gereja keluar dan menyembuhkan. Kalau gereja keluar dan menyelamatkan. Kalau gereja keluar dan membangkitkan. Kalau gereja keluar dan dunia menyaksikan. Gereja masih ada sampai hari ini dengan segala penderitaan dan sengsara dan pengalaman kehidupan sehari-hari yang dialami sampai hari ini, maka dunia akan melihat. Dunia tidak ada di peristiwa di bukit itu, di gunung itu. Itu peristiwa yang tinggi. Tapi dunia ada ketika kita ada bersama mereka. Bersama dengan anak yang terguling-guling itu dan disembuhkan. Dunia akan melihat bahwa betullah pengharapan gerejawi itu. Betullah pengharapan Kristiani itu. Gereja pun menjadi semacam pratinjau. Menjadi semacam preview dari datangnya kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah harus datang. Tapi dia datang tidak lain, tidak bukan melalui gereja. Melalui persekutuan orang percaya yang merawat harapan itu. Melalui Anda dan saya. Dengan segala keterbatasan-keterbatasan kita. Kerajaan Allah hanya datang melalui kita yang rentan ini. Yang rapuh ini. Tidak lain, tidak bukan. Percayalah, rawatlah harapan itu. Amin.